Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini Sabtu 1 Agustus 2026, awal bulan Agustus. Kita mengawali bulan ini dengan semangat, dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, uskup dan pujangga gereja. Alfonsus lahir di dekat Napoli, Italia pada 27 September tahun 1696. Alfonsus lahir dari keluarga berketurunan bangsawan yang saleh. Maka tidak heran di umur 2 hari ia sudah dibaptis. Alfonsus merupakan anak yang jenius. Di usia 16 tahun ia telah meraih gelar doktor hukum di Universitas Napoli. Ia menjadi seorang advokat handal dan selalu menang dalam membela berbagai perkara. Namun ia nggak merasa bahagia. Pada usianya yang ke-27 tahun, ia mendengar suara yang berbisik, "Alfonsus, tinggalkanlah dunia dan serahkanlah dirimu kepadaku." Ia meninggalkan profesinya sebagai lawyer dan mengabdikan diri bagi Tuhan. Ia menjadi imam projo dan ditabiskan pada 21 Desember 1726. Karena kecerdasan, juga kesalehan hidupnya, ia mendirikan tarekat Sanctissimi Redemptoris, yang berarti penebus suci. Ia wafat pada 1 Agustus tahun 1787 pada usia 91 tahun dan diangkat menjadi pelindung para bapa pengakuan dan para teolog moral. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 1 sampai 12. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada masa itu Herodes raja wilayah mendengar berita tentang Yesus. Ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebelumnya Herodes menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya demi Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes berkali-kali menegurnya, katanya, "Tidak diperbolehkan bagimu memperistri Herodias." Walaupun Herodes ingin membunuhnya, ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Atas desakan ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan." Sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Kepala itu pun dibawa orang di sebuah pinggan dan diberikan kepada gadis itu. Lalu ia membawanya kepada ibunya. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang mengambil mayatnya dan menguburkannya. Kemudian pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Saat makan bersama di pastoran, saya Romo Jack, Romo Widi, kita terlibat obrolan tentang seminari di Kentungan, Yogyakarta. Walau usia kami terpaut jauh, namun kami lulusan sekolah yang sama, Kentungan, Yogyakarta. Walau masanya pasti berbeda, Romo Widi dan Romo Jack masih satu letting. Jadi situasi yang dialami sama. Sementara saya situasinya sedikit banyak sudah berbeda, sudah berubah. Romo Jack mengatakan, "Dulu kita makan enak di seminari Kentungan hanya 1 minggu 1 kali, yakni tiap hari Rabu saja." Lalu saya bilang kepada Romo Jack, "Saya makan enaknya tiap hari, Romo.
Lalu Romo Jack mengatakan, zamannya sudah berbeda Romo. Zaman Romo pasti lebih enak. Lalu saya bilang, saya makan enak tiap hari karena makannya di luar Romo, bukan di seminari. Karena makannya di luar jadi enak. Saya bersyukur sebagai Imam Kuskupan Agung Jakarta, dulu pernah sekolah di Kentungan, Yogyakarta. Apa yang saya syukuri? Salah satunya adalah saya banyak belajar tentang unggah-ungguh. Belajar tata kerama dalam berbicara dan berlaku. Unggah itu artinya naik atau meninggikan. Ungguh itu artinya duduk. Unggah-ungguh berarti menempatkan diri dan sesama pada posisi yang tepat. Berlaku ramah, bijak, dan sopan. Inilah inti dari unggah-ungguh. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar firman tentang Herodes yang salah menduga akan pribadi Yesus. Herodes mengira bahwa Yesus adalah titisan dari Yohanes yang telah dipenggal dan kini bangkit. Sebab ia telah mengeluarkan titah untuk memenggal kepala Yohanes. Tapi dirinya tidak tenang sesudah peristiwa itu dan menjadi sedih. Ia kagum dengan Yohanes yang membaptis banyak orang dan dipandang sebagai nabi. Namun ia sakit hati karena ditegur telah mengambil Herodias istri saudaranya. Karena sumpah dan kata-kata sesumbar yang keluar dari mulut Herodes pada hari ulang tahunnya. Ia yang dimabuk kepayang dengan tarian putri Herodias bersumpah memberikan apa saja kepada putri itu. Atas hasutan ibunya, maka yang diminta putri itu adalah kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah pinggan. Pinggan artinya piring yang besar. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Saya bermenung akan hal ini ya. Setiap kita ketika baby untuk dapat bicara dan merangkai kata-kata lebih kurang dibutuhkan waktu 2 tahun loh. Namun untuk menjaga kata-kata dari hal-hal yang buruk dibutuhkan waktu seumur hidup. Untuk itu bijak dalam berkata merupakan perjuangan dalam hidup. Banyak orang yang karena tidak tahan emosi akhirnya berkata-kata buruk dan ujungnya adalah penyesalan. Ada firman yang indah dari Amsal 14 ayat 17 mengatakan, sikap lekas marah, naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Mari kita jadikan mulut ini sebagai berkat dengan berkata-kata baik, senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy weekend buat kita.